Halo, aku Monica. Aku mahasiswa S2 di Wageningen University, jurusan Environmental Science. Dan welcome to the last part of LPDP series, yaitu part ketiga, seleksi substansi. Congratulations, kalau kamu udah sampai di tahap ini. It's getting more intense, huh? Aku paham, rasanya pasti khawatir banget karena udah sejauh ini. Kayak pasti ada pertanyaan, what if I mess up? But I got you. Okay, so seleksi substansi. This is your pitching session. Kalau di tahap pertama, seleksi administrasi, yang dicek itu kelengkapan dokumennya dan kesesuaiannya. Terus di tahap kedua, tes bakat skolastik, itu yang dites adalah kemampuan akademiknya dari kuantitatif, kualitatif, pembacaan masalah, dan lain sebagainya. Nah, ini di tahap ketiga, itu adalah substansi dari apa yang kamu tulis di tahap 1. CV dan esai kamu itu akan dibahas dan ditanya dalam interview ini. Aku akan share di sini berdasarkan pengalaman aku waktu itu di interview. Jadi aku daftar LPDP itu 2 kali. Yang pertama itu gagal di seleksi tahap kedua, yang pas tes bakat skolastik. Terus pas pendaftaran yang kedua kalinya itu baru bisa sampai tahap interview. Jadi aku hanya 1 kali mengalami tes substansi ini. Nah, waktu itu pengalaman aku, panelisnya ada 3 orang. Jadi yang pertama itu yang pertanyaannya lebih ke general information. Terus yang kedua itu dari ada expert, dan yang ketiga itu dari psikolog. Nah, untuk panelis pertama itu pertanyaannya yang general, biasanya disuruh untuk memperkenalkan diri, terus pilihan kampusnya, kayak apakah ada hubungannya dengan studi yang sebelumnya. Terus juga ditanya kampus tujuannya apa, program tujuannya apa. Walaupun itu sudah kita tulis di CV kita atau di esai kita, bisa jadi tetap ditanyain. Dan pastinya dilihat ya konsistensinya gitu. Jangan misalnya nulis kampus A, tapi pas ditanya jawabnya kampus B. Kan jadinya nggak match gitu. Jadi make sure kamu benar-benar paham dan ingat apa yang kamu tulis di pendaftarannya. Terus panelis yang kedua ini expert atau ahli, bisa jadi dosen atau profesor atau praktisi di bidang ilmu yang kamu daftar. Jadi di sini biasanya akan ditanya-tanya itu dari sisi keilmuannya atau sisi teknikalnya gitu. Mungkin bisa ditanya kayak rencana penelitian kamu, terus teori-teori di baliknya itu juga ada kemungkinan ditanya. Terus nanti akan digali dari misalnya rencana penelitian kamu itu apa, kenapa harus seperti ini, kenapa di kampus yang ini, kenapa nggak di kampus yang lain aja, karena untuk bidang ilmunya di sana mungkin lebih oke, atau mungkin kenapa nggak di Indonesia aja, karena di Indonesia juga ada jurusan ini. Atau kalau misalnya kamu milih di dalam negeri, kenapa di dalam negeri, kenapa nggak di luar negeri. Jadi pertanyaannya yang agak membolak-balikan kita gitu. Jadi ini tuh semacam kayak mini sidang skripsi gitu, atau sidang tesis. Jadi apa ya, apakah kita bisa firm dengan jawaban kita? Tapi keep in mind kalau ini tuh bukan kayak battle menang kalah gitu loh. Karena bisa jadi akan ada momen, kan beliau ini expert yang pasti sudah punya pengalaman di bidangnya. Bisa jadi kayak ngasih masukan gitu, atau saran, atau mungkin mengkoreksi apa yang kita mau pelajari atau yang kita tulis atau yang kita tahu gitu ya. See it as a discussion. Jadi kalau misalnya emang setuju dengan masukannya,
ya bisa ditanggapi dengan baik juga, kayak terima kasih atas masukannya. Atau kalau misalnya bukan gak setuju ya, tapi ada argumen lain, bisa juga disampaikan dengan respectful manner. Misalnya mungkin di plan kamu tulis kamu ingin menggunakan metode B, tapi expert ini bilang kalau kenapa nggak metode A aja, metode A lebih efisien, efektif dan sebagainya. Mungkin kita bisa berargumen kayak oh iya Pak, Bu, saya pernah dengar tentang metode ini yang memang lebih efektif mungkin atau efisien, tapi dari segi biaya mungkin lebih tinggi, dan sementara untuk implementasinya saya berencana untuk membuatnya tuh mungkin ke skala yang rumah tangga, skala lokal daerah saya, dengan kondisi mungkin topografi yang lebih mendukung, jelasin ABC, sehingga saya mengconsider metode yang ini itu emang lebih tepat atau lebih cocok digunakan atau diaplikasikan gitu di rencana saya. Ya semacam seperti itu mungkin juga bisa dipakai. Pokoknya there are many ways to answer the questions. Yang penting itu jangan terkesan kayak anti kritik atau arogan. Attitude and manner itu penting banget. Nah, panelis yang ketiga ini adalah seorang psikolog. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu emang lebih ke arah psikologis, dari sikap, sifat, karakteristik gitu. Jadi disitu juga terbaca bagaimana dari cara kita menjawab pun bisa terbaca bagaimana karakteristik kita. Nah, contoh pertanyaannya misalnya kayak kekurangan kelebihan kamu. Aku ada bahas di video yang part 1 tentang ngelis kegiatan-kegiatan atau pencapaian apa yang terlihat gak relevan, tapi itu bisa ditanyain pas wawancara. Nah, pas di sini tuh aku ditanyain tentang kekurangan aku. Jadi pas di form pendaftaran kan aku tulisnya kekurangan aku tuh salah satunya kurang percaya diri. Tapi di prestasi aku juga nulis kalau aku tuh pernah jadi opening act-nya konser padi pas di Balikpapan. Nah itu kan ibunya kayak kok bisa nih kamu bilang kamu gak pede tapi kamu juga bisa manggung gitu. Nah dari situ tuh lebih digali sebenarnya apa sih penyebab aku tuh ngerasa kurang pede gitu. Terus udah aku jelasin kenapa aku kalau manggung tuh bisa lebih pede in a way, karena aku bisa rehearse. Ya, maksudnya rehearse ya aku bisa hafalin lagunya, aku bisa latihan lah ya gimana cara jawabnya. Meanwhile, kalau untuk percakapan atau interaksi yang lebih spontaneous, yang lebih gak dipersiapkan gitu, aku kurang pede untuk menjawab atau untuk ikut diskusi itu, terutama di dalam grup kayak in a big group gitu. Aku biasanya nggak pede kayak kayak ngomong gitu kan ya, karena takut salah gitu. Jadi kayak aku tuh harus yakin dulu apa yang aku ngomong ini benar atau ada faktanya, baru aku bisa kayak berani ngomong. Nah later on beliau ini bilang, terus gimana dong nanti pas perkuliahan? Pastinya kan banyak diskusi sama yang sekelas gitu dalam grup, atau mungkin disuruh presentasi, atau mungkin ditanya dosen secara mendadak kalau misalnya kamu nggak prepare, atau mungkin dalam keadaan yang bukan keadaan yang yang prepared question kayak exam gitu, gimana gitu. Terus ya udah diskusi itu, dan ibunya tuh baik banget, jadi jatuhnya kayak sesi konseling pada waktu itu. Pokoknya yang itu juga cukup membuat aku terbantu dengan mindset yang baru kalau nggak apa-apa dong kalau salah. Kayak emang hal terburuk apa sih yang bisa terjadi kalau kamu salah ngomong misalnya gitu. That's why kamu datang ke sana untuk belajar.
So it's okay untuk tidak tahu, it's okay untuk salah. Jadi begitu yang terjadi pada saat interview untuk yang bersama psikolog ini. Sama mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan kayak kira-kira tantangan apa yang mungkin ada pada saat perkuliahan, terus bagaimana mungkin kamu menghadapi krisis, bagaimana menghadapi perbedaan culture di luar negeri, terus bagaimana kamu mungkin bisa mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri. Dan di sini kita bisa dilihat seberapa nasionaliskah kita. Terus mungkin juga kamu pernah dengar kalau katanya di LPDP itu ada pertanyaan yang di luar konteks ya, atau pertanyaan personal, misalnya kayak apakah kamu sudah menikah, atau kayak gimana kalau kamu dapat pasangan di luar negeri. Menurut aku ini bisa ditanggapi dengan tetap dengan baik, dengan sopan. Kalau menurut aku ini mungkin pertanyaannya lebih kayak kepengen tahu, karena kan kita ada komitmen untuk kembali ke Indonesia. Jadi ya mungkin bisa dilihat dari jawaban kita dari pertanyaan-pertanyaan itu gitu. So ya, terus juga bisa ditanya gimana kalau misalnya nggak lolos beasiswa ini. Oh ya, ada yang kelupaan juga kayak ini masuk yang general sih, bisa jadi juga ditanyain visi misi LPDP apa. Terus ya menurut aku juga perlu sih untuk disiapin jawabannya. Dan itu juga siapin closing statement atau pertanyaan ke panelis kalau ada. Nah, untuk tipsnya yang pastinya bikin list pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Hintnya tadi ya dari generalnya, terus dari bidang keilmuannya, sama dari psikologis kamu gitu. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu pelajari juga cara-cara menjawab yang tepat, yang gak ngawang. Misalnya kalau ditanya kayak kontribusi, kan ada kayak metode STAR gitu. Situation, Task, Action, Result. You can look it up. Atau mungkin misalnya kalau kayak ditanya plan, ya itu harus yang spesifik, harus yang measurable, visible, time mannered gitu deh. Jadi pelajari cara menjawabnya. Yang pastinya habis itu baca ulang CV dan essay kamu. Mock up atau latihan wawancara bisa sama keluarga kamu, teman kamu, atau mungkin bisa juga lihat di YouTube. Itu juga banyak juga yang bikin video-video untuk mock up. Terus bisa juga nyari kayak biasanya ada yang ngadain webinar gitu untuk ngebahas gimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan di interview. Oh iya, terus sama ini juga sih, nggak relevan tapi penting. Bukan. Maksudnya nggak directly relevan tapi penting, yaitu social media kamu is another CV. Jadi pas di interview itu emang sambil dicek dan dilihat sosial media kita, karena itu akan jadi itu akan ngasih gambaran juga tentang siapa kita, apa yang kita share di sosmed, apa yang kita kerjakan. Kalau kita share yang aneh-aneh kan pastinya akan mempengaruhi hasilnya. Karena nantinya kalau misalnya kita menerima beasiswa ini, kan kita akan jadi kayak ambasador atau kayak membawa nama LPDP. Jadi kalau apa yang kita presentasikan di sosial media itu nggak sesuai sama value dari LPDP, pastinya itu akan jadi concern juga yang akan mempengaruhi hasil dari seleksi. Ya begitu juga sebaliknya, kalau yang kita share itu hal yang sesuai dengan value, terus juga mendukung apa yang kita apply, pastinya juga mempengaruhi ke hasil yang lebih baik, lebih positif gitu ya. Jadi personal branding itu sangat penting. Nah, ini aku juga dapat advice dari salah satu teman awardee menjelang interview yang agak beda. Katanya sih jangan don't be over prepared, over polished, tapi jangan under prepare juga. Don't oversell, ya kayak be genuine aja, terus be honest, be human aja gitu. It's your life,
your story, the answer is in you. Terus Hamin satunya yang pasti tidur yang cukup supaya fresh, don't overthink, jangan stres, sama yang pastinya di hari hanya ya relax, terus berdoa, berserah, and just do it. Pokoknya selalu ingat kalau what's meant for you will be for you. Oke, jadi itu untuk part ketiga ini. Semoga bisa memberi bayangan bagaimana nanti pada saat tes interviewnya. Aku doain semoga apa yang dipersiapkan semuanya lancar dan pastinya hasilnya adalah hasil yang terbaik. Well, okay then. Once again, good luck. Woo!